Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku, jemaat Kristiani dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agustinus Guna, yang pada malam hari ini akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar, para penonton yang sempat menyaksikan acara ini, untuk sekali lagi bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini, di mana pada kesempatan ini Bapa, kami boleh kembali melakukan siaran ini. Kami boleh Bapa untuk menyapa para pemirsa, para pendengar, para penonton acara ini. Biarlah Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu, sehingga malam hari ini Bapa, hamba-Mu layak untuk memberitakan firman-Mu, layak untuk menjadi saluran berkat. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati seluruh penonton, pemirsa yang ada dimanapun mereka. Biarlah Engkau urapi mereka, Engkau layakkan hati mereka, Engkau berikan mereka roh konsentrasi, sehingga mereka mampu mencerna kebenaran firman pada malam hari ini dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, para pemirsa, para penonton yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Bapak Ibu Saudara, saya akan mencoba membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan saya beri tema, yaitu kunci masuk kerajaan surga, yaitu melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita lihat di sekeliling kita pada masa-masa sekarang ini, pada zaman-zaman akhir sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kehidupan jemaat Kristen, masih banyak orang yang melakukan pujian kosong. Mereka memuji Tuhan, tetapi pujian mereka pujian kosong. Memuji Tuhan tapi tidak melakukan kehendaknya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara orang Kristen yang masih dalam kehidupannya
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka masih suka menipu, mereka masih berkata kotor, Bapak Ibu. Mereka masih melakukan korupsi, pemarah, pezina, munafik, penuh kesombongan. Kehidupannya, pendek kata, masih dikuasai oleh kedagingan. Mereka juga bernubuat demi nama Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kehidupan mereka belum sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan, karena belum melakukan kehendak Tuhan. Mereka terlalu yakin masuk surga. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, beriman saja tidak cukup. Karena iman, kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Iman harus menghasilkan buah. Tanpa menghasilkan buah berarti kita mati. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kunci masuk ke dalam kerajaan surga, ya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Saya mencoba melakukan riset, ya. Ada 4 hal, ya, agar kita bisa masuk kerajaan surga tadi, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenal pribadi Bapa. Tidak mungkin kita mengenal pribadi Bapa kalau kita tidak pernah mempelajari, menyelidiki firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, maka kita wajib hukumnya untuk senantiasa mempelajari firman-Nya secara benar dalam bimbingan Roh Kudus. Maka dia akan memperkenalkan siapa dirinya kepada kita. Membaca firman Tuhan dalam terang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilakukan secara rutin. Di dalam Mazmur dikatakan, "Kurenungkan firman-Mu ya Tuhan, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan." Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Kita menyelidiki firman Tuhan secara benar dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kita akan mengenal siapa Bapa itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa. Kalau kita sudah mengenal Bapa, kita mengenal karakter Bapa, maka langkah yang kedua melakukan kehendak Bapa tadi adalah kita sepenuh hati kita menyerahkan hidup kepadanya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena kita yakin akan penyertaannya, Bapak Ibu Saudara. Seperti dijelaskan di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Menyerahkan hati sepenuhnya kepada Bapa, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Bapa, berarti kita memiliki iman yang teguh. Sebab Tuhan menopang saat akan terjatuh, menggendong saat kita lemah. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu."
Ibu, bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, maka jaminannya adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan berjanji menggendong kita sampai kapan? Sampai rambut kita memutih. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lalu yang ketiga, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Berarti setiap kita, setiap orang Kristen harus memiliki karakter Yesus, memiliki karakter Kristus. Di dalam seluruh Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, bisa kita lihat karakter Kristus, ya, itu adalah memiliki sifat mengasihi, rendah hati, mengampuni, bersukacita, rela berkorban, selalu berhubungan erat dengan Bapa, bahkan setia atau taat sampai akhir, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan Yesus turun tangan. Bagaimana peristiwa-peristiwa dalam Alkitab tercatat jelas. Ketika ada pesta di Kana, ketika pengantin tuan rumah kekurangan anggur, Tuhan melakukan mukjizat. Ketika melihat murid-muridnya yang lapar, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ketika melihat orang lain sakit, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Bahkan ketika Tuhan menemukan orang meninggal, Tuhan Yesus menghidupkan. Seperti contoh, menghidupkan Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bentuk kepedulian, ya, bentuk kasih. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan pezina, Tuhan Yesus mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus juga selalu senantiasa berhubungan erat dengan Bapanya yang di surga. Berhubungan erat di sini melalui doa, Bapak Ibu. Nah, demikian pula kita sebagai orang Kristen, kita juga harus membangun hubungan yang akrab, hubungan yang karib dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, melalui doa, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen, kita juga harus memiliki kompetensi sosial. Kita harus meneladani Yesus. Kita harus memiliki empati kepada orang lain, Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen juga harus senantiasa rela berkorban, bahkan setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus yang setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Jangan sampai dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, lalu iman kita goyah ketika kita ditawari dengan hal-hal yang bersifat kedagingan. Mungkin karena harta, karena kedudukan. Tidak, Bapak Ibu. Keselamatan sudah pasti diberikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah melepaskan keselamatan itu. Bahkan kita akan setia sampai akhir. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Lalu yang terakhir, melakukan kehendak Bapa juga berarti kita melaksanakan amanat agung. Di dalam Matius 29 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen kita telah memperoleh anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Maka kita juga wajib berbagi kepada orang lain, kepada saudara-saudari kita yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka juga boleh mendengar kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya.
Luar biasa Bapak Ibu. Tanpa kita melakukan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara, maka apa yang terjadi jika kita tidak melakukan ini tadi? Maka ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-23, jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai pada hari akhir nanti Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia. Ya. Kita rajin beribadah, kita rajin ke gereja, kita rajin bernubuat, kita rajin memuji Tuhan. Tetapi jangan sampai ayat yang ke-23 ini terjadi atas kita, atas saya dan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan yang singkat ini senantiasa boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, Tuhan semesta alam. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk seluruh pemirsa, pendengar, penonton dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam hati setiap pendengar, penonton, pemirsa, Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Sehingga firman itu boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah lebat. Mereka semua Bapak Ibu Saudara yang mendengar, menyaksikan acara ini, mereka boleh mengenal pribadi Bapa dengan benar. Mereka memiliki kerinduan untuk terus menyelidiki kebenaran firman-Mu. Mereka juga boleh memiliki, meneladani karakter Kristus. Mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Bapa. Mereka juga melakukan amanat agung untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid dan membaptis mereka di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pasti akan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.